relatif dari kami ya Galeri Barbero untuk menghadapi anak-anak yang mau cukur tapi rewel, bahkan nangis seperti adik ini. Ini adiknya dari mau cukur sudah mau nangis ya kawan-kawan, jadi nggak mau cukur sebenarnya. Jadi langkah pertama yang kita harus persiapkan adalah apapun keadaan anaknya mau nangis atau rewel, kita harus tetap mempersilahkan duduk terlebih dahulu. Jadi jangan sampai teman-teman sampai nolak dulu atau apa gitu, nggak mau dengan alasan tertentu atau apa, enggak, jangan ya kawan-kawan. Kalau bisa kita tetap mempersilahkan untuk anak duduk untuk kita pangkas. Nah, setelah anak itu duduk, kita lihat respon dari orang tuanya. Kalau anak itu memang rewel seperti adik ini kira-kira orang tua yang mengantarkan tersebut turun tangan atau enggak gitu ya, karena kadang banyak orang tua yang enggak mau ikut tangan atau cuek gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini orang tuanya juga ikut-ikutan, mau memegangi, mau merayu. Jadi ya kita kerjakan aja ya. Namun ketika saat kita juga memotong rambut anak tersebut, kita juga jangan berdiam diri ya kawan-kawan. Kita harus tetap sambil memberikan dia hiburan, atau kita nyalakan HP, atau mungkin kita ngoceh kayak saat tadi itu saat di video ngoceh dulu. Jadi ya walaupun dia nangis atau nggak ngedengerin, kita tetap ngoceh, kita tetap dilimurkan lah gitulah istilahnya. Jadi di sini kita nggak diem, baik tangan maupun mulut kita juga nggak diem, kita berusaha tetap menghiburnya. Dan terus untuk memotong rambutnya kita jangan terburu-buru ya kawan-kawan, karena kalau terburu-buru anak kecil yang kayak gini ini makin takut. Jadi kita santai-santai saja, walaupun lama nggak masalah ya. Yang penting orang tuanya juga ngerti, anaknya juga rewel gitu ya. Karena pengalaman dari teman-teman saya, bahkan ada yang dari customer saya, ketika anaknya rewel kita maksain supaya cepet-cepet selesai, itu orang tuanya itu tersinggung sebenarnya kawan. Bahkan ada customer saya yang cerita, kalau di samen enak mas potongnya, samen sabar, samen bisa ngerti keadaan anak. Kalau di tempat yang lain sana saya pernah potong, malah anak saya dipaksa dipunter-punter gini kepalanya, dipaksa pas yang nyukur kayak emosi juga gitu. Saya tersinggung sebenarnya mas kayak gitu, padahal kami ini mau nyukur ke sana juga bayar, tapi anak saya juga digitu-gituin. Nah itu salah satu pelajaran ya teman-teman. Jadi apapun kondisi anaknya ya kita harus tetap sabar menghadapinya, dan motongnya juga harus terburu-buru biar cepat selesai apa nggak usah kita grogi, nggak usah terburu-buru. Yang penting kita juga lihat respon dari orang tuanya ya. Kalau orang tuanya diem aja ya mending kita bisa kerjakan. Ketika anak itu baru duduk, orang tuanya cuma diem atau orang tuanya mungkin kelemar-kelemar sementara anaknya berontaknya banget, ya udah kita nggak usah kerjakan, kita bilang aja, Bu maaf anaknya kayaknya nggak mood gitu aja. Tapi kalau orang tua anak tersebut seperti yang ada di video saya ini, mau megangin kepalanya, mau ngerayu, mau megangin tangannya, ya kita kerjakan sama-sama. Jadi kita tetap kerjakan, jadi jangan sampai kita menolaknya. Sambil banyak hiburan lah, mau kita kipas juga tetap dihidupin, kita tetap berbicara ngoceh. Jadi yang penting kita sabar. Intinya apalagi buat teman-teman yang pemula kadang takut ya menghadapi anak kecil yang seperti ini, belum apa-apa udah nangis, belum apa-apa udah jerit. Itu kita nggak usah takut, karena ada dua kriteria teman-teman buat anak-anak yang rewel seperti ini. Ada dua kriteria, yaitu ada anak-anak yang cuma nangis doang tapi gerakannya biasa aja atau bisa diem, tapi ada yang nangis sambil gerakannya itu over gitu ya, sampai gimana gitu ya, sampai memberontak gitu ya. Nah kalau anak yang nangis sama memberontak itu, kalau orang tuanya nggak ngerespon ya kita jangan kerjakan, nanti tambah amburadul, tambah nggak karu-karuan. Tapi kalau orang tuanya respon ya seperti di video ini, orang tuanya respon ya kita kerjakan kawan-kawan. Intinya
rezeki itu jangan ditolak, apalagi buat teman-teman yang masih belajar. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi mau belajar? Kalau takut-takut terus ya kapan lagi mau belajar? Selamanya nggak akan bisa. Masalah rezeki itu biar urusan Tuhan, biar urusan Allah. Yang penting kita udah berusaha. Dan satu hal lagi, kalau anak kecil seperti ini di bawah usia 5 tahun itu jangan pakai rasor ya kawan-kawan, itu sangat berbahaya banget. Jadi udah biarin aja, pakai clipper aja, pakai setengah atau mungkin pakai satu kalau bisa ya nggak apa-apa. Kadang kalau pakai satu rambut bajangnya itu kan nggak kepotong, jadi alangkah baiknya pakai setengah ya kawan-kawan. Kalau 0,0 buat clipper kadang juga sensitif buat kulit bayi, kadang bisa luka, apalagi yang gerakannya kayak gini tuh bahaya. Mungkin minimal kita pakai sepatu 0,5 ya kan kawan, untuk yang paling rendah atau yang paling halus lah. Dan kita juga nggak perlu khawatir hasil kotornya nanti anak kayak gini pasti jelek, pasti apa. Kita nggak usah terlalu mikirin itu ya kan kawan, karena orang tuanya sendiri juga tahu kalau anak ini memberontak kayak gini. Jadi walaupun hasil cukuran kita mungkin nggak sempurna, ada yang kurang, itu kita nggak akan dihina ya, karena anaknya memang nggak bisa tenang. Biasanya orang tua dari anak yang seperti ini itu yang dinilai itu bukan hasil cukurnya kawan-kawan, yang penting rambutnya pendek nggak panjang, buat anaknya udah selesai. Tapi yang dinilai itu adalah kesabaran kita. Kalau kita menghadapinya dengan sabar, dengan santai, itu dia akan balik lagi kawan-kawan, insya Allah akan balik lagi. Mungkin juga ada tips, kadang saya sendiri kalau anak kecil gini di tempat saya kasih kue ya kawan-kawan, ya kayak coklat atau wafer gitu ya, sebagai hiburan lah, biar dia diem, biar dia nggak berontak banget. Tapi kuenya yang nggak mahal-mahal, cukup 1000-an aja, kita cari banyak tuh yang kue 1000-an. Jadi ini untuk tips buat teman-teman, buat anaknya. Dan juga setiap kita memotong bagian-bagian samping, kanan, kiri, itu jangan lupa sesekali kita pakaiin bedak ya teman-teman, karena kalau udah kayak gini, udah keringetan, pasti ada rambut sedikit saja sudah gatel. Jadi ya langkah baiknya walaupun kita ngerjakan, kita juga terus pakai bedak, biar dia nggak terlalu gatel banget. Untuk bagian atas biar gak ribet, sebenarnya bisa pakai sepatu nomor 4, 3 atau 2 ya teman-teman. Tapi di sini saya pakai gunting karena orang tuanya nggak terlalu ingin yang bagian atas itu pendek banget, atau mungkin setengah brus gitu, orangnya tuanya nggak mau, maunya kayak disisir ke samping gitu aja. Jadi ya kita pakai sisir sama gunting aja. Jadi kalau pakai gunting nggak terlalu beresiko ya teman-teman. Jadi walaupun nggak perlu gunting pasang sak pun nggak perlu, pakai gunting biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai gunting sak ya nggak apa-apa. Kalau pakai gunting ini resikonya kecil teman-teman. Nah itu anaknya rewel, kita sabar aja, kita tetap potong aja, kita nggak usah terburu-buru harus selesai, harus cepat selesai, kita santai saja kawan-kawan. Nah itu bagian terakhir saya beli saja untuk yang rambut yang agak berantakan ya kawan-kawan. Nah itu anaknya nangis terus. Yang penting buat teman-teman apalagi yang masih belajar, jangan grogi, jangan takut. Apapun kondisi customer kita harus berani mencoba. Kalau enggak mencoba ya kapan lagi belajar ya kawan-kawan. Mungkin sekian tips dari saya untuk menghadapi awal, dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan, terlebih untuk buat pemula. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau tidak berkesan atau beda materi, mohon maaf ya, karena di sini kita saling belajar dan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.